Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, bersama saya Muhammad Yon Rinaldi dalam program Mojok Pendidikan Tribun Jambi. Kali ini saya akan membahas tentang kesehatan dan gizi untuk anak usia dini atau PAUD ya Tribuner. Bersama narasumber saya kali ini Mbak Nurmaliah ya, dosen dari PIAUD UIN Sultan Jambi Tribuner. Dan sebelahnya ada Puja, mungkin kalian sudah kenal dengan Puja ya, sudah sering ke Tribun nih. Ya Puja ya. Apa kabar Puja? Nah, jadi Puja ini Tribuner di sini mahasiswa dari UIN Prodi PAUD UIN Sultan Jambi Tribuner. Kita akan membahas masalah gizi khusus untuk anak usia dini. Kita nanya dulu nih sama Bu dosen. Bu, nah sebelum kita masuk ke gizi, saya mau nanya dulu, sehat itu apa sih Bu, versi Bu? Oke, sehat kalau secara harfiah kita mungkin sudah tahu semuanya ya, sehat itu apa. Tetapi kalau diibaratkan Al-Quran itu ada tafsirnya, lebih mendalam lagi sehat itu apa. Sehat itu adalah keadaan yang baik-baik saja di dalam diri kita, baik dari fisik maupun psikis, ya tidak ada kekurangan, tidak ada penyakit di dalamnya, misalkan tubuh kita tidak ada cacatnya, nah itu sehat. Itu secara harfiahnya. Nah, Tribuner Puja ini mungkin untuk kalian tahu dia adalah atlet juga ya, pingpong ya Puja ya. Berarti tentu Puja akan sangat menjaga tubuh untuk tetap sehat. Nah, kalau menurut Puja sehat itu apa sih Puja? Versi Puja, seorang atlet. Boleh itunya Bu? Oh ya, lupa. Di ini aja Puja, dipegang aja. Menurut Puja, kalau sehat itu selain menjaga pola makan, yaitu menjaga kesehatan seperti kita sering olahraga. Kalau makanan itu seperti makan sayuran, misal protein, gizi, nah kita harus lengkap. Itu untuk makanan. Dari segi olahraganya mungkin ada treatment khusus enggak? Kalau olahraga itu seperti olahraga pemanasan biasa. Kalau untuk yang baru pemula. Oke. Kita coba ke Bu dosen lagi, Bu. Bagaimana sih kalau kita melihat anak PAUD ya? Tentu kan ada ciri-ciri nih, anak ini sehat, anak ini kurang sehat. Nah, kalau menurut Ibu sebagai dosen yang memang mengajar mata kuliah gizi dan kesehatan dan gizi ya Bu ya di PIAUD UIN Sultan Jambi Tribuner. Jadi kalau menurut Ibu bagaimana ciri-ciri anak itu sehat? Ciri-ciri anak yang sehat tentunya semuanya ya, dari segi fisik maupun psikisnya dia terlihat ceria, terlihat badannya itu tidak pucat. Kemudian kita lihat seluruh tubuhnya, rambutnya sehat atau tidak, dalam artian berketombe tidak, ada kutunya atau tidak. Oh, itu termasuk tidak sehat ya? Termasuk ketombe dan kutu itu termasuk kategori tidak sehat. Termasuk tidak sehat. Kemudian giginya berlubang tidak. Nah, ada karang gigi tidak. Pokoknya semuanya. Kulitnya ada penyakit kulit atau tidak. Kalau tidak ada, itu tergolong ciri-ciri anak yang sehat. Kemudian dari segi psikisnya tentunya dia lebih aktif, lebih ceria, tidak murung-murung. Secara psikis kalau misalkan murung, tentunya dia psikisnya kena kayak gitu ya. Sebenarnya dua hal ini sangat saling berkaitan, fisik dan psikis. Kalau kita sakit fisik kita, psikis kita pasti ngaruh. Salah satu contohnya adalah ketika kita sakit perut, secara fisik, secara psikis kita pasti bermalas-malasan. Kita bisa jadi kita gampang marah karena sakit tadi kan. Kemudian contoh lagi, jika kita secara mental atau secara psikisnya kena, misalnya Puja tampil di depan kelas, grogi, secara psikisnya kena, pasti fisiknya gemetaran atau ada yang lebih parah, mohon maaf, pipis dalam celana mungkin. Ada juga yang pingsan kayak gitu kan. Itu timbal balik, sangat berkaitan antara fisik dan psikis. Jadi kedua-duanya harus sehat semua. Nah, seperti itu. Jadi intinya memang kesehatan di usia PAUD itu harus dibagi dua, antara fisiknya dan tidak dibagi dua, tetapi harus disatukan, fisik dan psikisnya harus sehat semuanya. Dan tidak hanya anak usia dini, kita dewasa pun juga seperti itu. Fisik dan psikis. Jadi Ibu bilang tadi dua-duanya saling mempengaruhi nih ya. Jadi kalau fisiknya kena maka psikisnya kena. Ketika psikisnya kena, fisiknya juga kena. Kita dalami tentang psikis ini Bu. Ada benar ternyata psikis itu ya. Penyakit psikis itu ya. Iya, banyak sekali penyakit psikis. Mungkin yang kita familiar mendengarnya itu seperti bipolar. Bipolar itu ternyata bagian dari psikis. Iya, psikis. Yang paling keren itu Marsanda ya. Marsanda dia kena bipolar. Bipolar itu kalau misalkan nih saya dalam menjelaskan temponya seperti ini. Kalau Marsanda dia seperti ini.
Nah, dia agak emosinya berlebihan kayak gitu, susah untuk diatur. Nah, kemudian ada juga salah satu contohnya ada berkepribadian ganda. Berkepribadian ganda itu misalkan nih, ada salah satu contoh, dia sudah melakukan kesalahan. Ini misalkan membunuh seseorang. Hari ini dia membunuh seseorang, dia jahat. Besok dia lupa, dia sedih orang itu meninggal. Dia tidak tahu siapa yang membunuh dia, itu berkepribadian ganda. Itu berkepribadian, berarti ada satu memori yang hilang. Iya, yang hilang. Dia punya kepribadian yang lain, satu yang baik, satu yang jahat, kayak gitu. Dia tidak ingat bahwa itu yang melakukan adalah dia. Kemudian ada juga yang dinamakan penyakit psikis. Ini yang levelnya sudah tinggi ya, teman-teman. Psikopat. Psikopat itu menyakiti secara perlahan-perlahan. Kalau orang membunuh dengan pisau tuh mati. Tetapi kalau dia mungkin disayat-sayat dulu kulitnya, kemudian dikasih jeruk nipis, kemudian bakar ikan kali ya. Nah, itu dia menyakitinya pelan-pelan, itu psikopat. Nah, tetapi kalau yang levelnya lebih rendah, itu kan levelnya yang sudah tinggi. Semoga kita tidak terkena penyakit tersebut. Yang levelnya lebih rendah, orang yang iri sama temannya, tetangganya beli kulkas, kita iri. Nah, itu sudah termasuk penyakit psikis itu. Nah, jadi Ibu mengajarkan itu ke mahasiswa ya, mahasiswa, berarti mahasiswa itu diajarkan bagaimana melihat anak ini punya trouble. Kalau ya di anak juga seperti itu. Kalau di anak itu tergantung orang dewasanya, karena anak-anak usia dini khususnya dia tidak tahu dia itu melakukan kesalahan atau tidak, belum terlalu mengerti. Jadi patokannya adalah orang tua. Bagaimana kita sebagai orang dewasa sih, tidak hanya orang tua, orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak untuk mengajarkan atau melatih kesehatan psikis anak. Nah, seperti itu. Jadi seperti Mbak bilang tadi ada berkepribadian ganda, bipolar dan segala macam. Itu sebenarnya pencegahannya bisa dilakukan di saat usia dini itu ya Mbak? Bisa dilakukan di saat usia dini. Kalau di usia dini dia hidupnya bahagia dan senang atau tidak ada tekanan, tidak ada traumatis, insya Allah psikisnya ke depan itu juga akan sehat. Nah, misalnya kita ambil contoh kasus Mbak, misalnya Mbak lihat anak pion ini ternyata kayaknya ada bakal ke bipolar atau bakal kepribadian ganda, itu berarti ada penanganan khusus di situ. Kalau untuk mahasiswanya? Untuk anak PAUD-nya sendiri, untuk anak PAUD-nya sendiri. Penanganan khusus tentunya ada. Kita harus lebih fokus ke anak itu, karena kalau kita secara klasikal tidak fokus ke anak, penanganannya lebih ke anak berkebutuhan khusus, karena kan ada penyakit hyperaktif itu kan juga aktifnya gara-gara dia terlalu senang. Nah, seperti itu. Jadi penanganannya juga harus khusus. Kalau bisa satu guru, satu siswa, tidak secara klasikal seperti itu. Memang ada perlakuan khusus untuk itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga fisik kita ini, psikis kita ini agar tetap tidak menyimpang lah. Iya, tidak menyimpang, agak menjaga kewarasan kalau kewarasan anak zaman sekarang ya. Salah satu caranya itu kita harus sayangi diri kita sendiri, hargai diri kita sendiri. Kemudian kita juga harus perbanyak link. Nah, itu secara umum dulu ya, secara umum perbanyak link, kemudian bersyukur. Nah, apalagi ya? Mungkin Puja bisa menambahkan versi Puja seperti apa? Nah, Puja ini menarik nih, karena kan Puja ini ya atlet ya, otomatis kan pressure-nya besar sekali nih, dari pelatih, kadang-kadang dari lingkungan, apalagi kan Puja pasti dituntut untuk selalu juara ya, dituntut untuk berprestasi lah bagi kampusnya. Otomatis apa yang Puja lakukan agar psikis Puja itu tetap waras, kata Mbak tadi? Menjaga kewarasan gitu ya. Kalau Puja misal menjaga kewarasan, ya karena Puja senang dengan tenis meja, maka dengan bermain tenis meja itu menurut Puja itu sudah membuat masalah tuh semuanya hilang. Jadi dengan olahraga. Justru karena hobi ya. Hobi. Jadi Puja untuk menjaga tetap waras justru dengan menyalurkan hobi. Iya, menyalurkan hobi. Iya. Oh, berarti Mbak
kalau kita melihat anak ini menyimpang, mungkin salah satu treatmentnya adalah melihat hobinya apa gitu ya. Iya benar. Salah satunya juga melakukan hal yang bisa membuat kita bahagia. Oke. Nah, begitupun ke anak kita lakukan, tetapi tergantung orang dewasa. Kembali lagi tadi tergantung orang dewasanya, kita treatment apa yang anak suka. Kalau misalkan anak sudah kelihatannya mendekati stres atau murung terus atau apa, lakukan hal yang membuat kita bahagia seperti kata Puja tersebut. Kadang ada itu trik dari Puja ya. Ada beberapa orang, mungkin bisa saya tanyakan kepada Mas juga. Kalau saya dalam menghadapi suatu masalah itu biasanya nangis sekencang-kencangnya dulu, puasin. Pokoknya hari ini harus nangis, besok nggak boleh nangis lagi. Nah, habis itu tidur, istirahat. Besoknya baru melakukan hal yang kita sukai. Nah, contohnya shopping, traveling, jalan-jalan kayak gitu kan. Nah, itu pun kalau ada duit. Kalau nggak ada duit ya makin pusing, stres. Jadi itu benar perbedaan antara pria dan wanita ya. Kalau kami di cowok ini ada masalah, tidur, bangun lupa. Oh, lupa ya, aduh gampang ya. Bangun lupa kan kerja lagi. Udah mikir kerja lagi ya. Udah mikir kerja lagi. Nah, jadi aku lupa mau ditanya apa nih, Pak. Oke. Tadi kita udah bicara psikis. Sebenarnya aku mau banyak nanya gali tentang psikis. Cuman aku jadi lupa gara-gara kan tadi udah bilang ya, cowok tuh pelupa ya. Memang bener ya. Sudah tidur lupa gitu kan. Kita masuk ke gizi aja benar. Nanti mungkin kalau ingat tentang psikis tadi kita balik lagi ya, Mbak. Kita coba bahas tentang gizi karena temanya kesehatan dan gizi untuk anak usia dini, Mbak. Gizi ini penting nggak sih sebenarnya untuk anak usia dini itu? Sangat penting karena berkaitan dengan aktivitasnya, berkaitan juga dengan kesehatannya karena kesehatan dan gizi. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi itu kita lebih produktif, melakukan apapun bisa lebih bermanfaat. Gizi itu ya semacam nutrisi atau makanan-makanan yang kita makan yang berguna bagi tubuh kita, seperti itu. Jadi sebegitu penting gizinya ya. Bisa diterangkan nggak, Mbak? Mungkin untuk anak-anak PIAUD itu pola makan bagaimana yang gizinya bisa seimbang? Oke, pola makan yang ada zat gizinya di dalam itu. Gizi itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada gizi digolongkan sesuai zatnya seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan teman-temannya itu. Nah, untuk anak usia dini itu harus mengandung setidaknya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, setidaknya ya untuk makanan yang kita berikan ke anak usia dini. Kalau misalkan bayi, anak usia dini kan 0 sampai 8 tahun. Kalau bayi itu ASI alangkah lebih bagusnya. Ya? ASI itu diciptakan oleh Allah, sudah ada nutrisinya di situ. Nah, sudah disaring-saring sama Allah tuh, sudah keluarnya hasilnya adalah makanan yang bergizi berbentuk ASI. Nah, kemudian masuk ke 6 bulan ada yang namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Itu juga itu makanan pertama anak juga harus mengandung minimal 3 karbohidrat, protein dan lemak. Jadi kita kadang ada orang ibu-ibu pada umumnya dia hanya memberikan 1 jenis makanan, itu salah. Harusnya mengandung 3 jenis zat gizi tersebut. Itu ya? Kemudian ada lagi zat gizi tergolong dalam jumlahnya. Di dalam jumlahnya ada zat gizi makro dan zat gizi mikro. Kalau zat gizi makro, namanya makro besar, kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang agak besar, dalam jumlah gram. Di mana seperti halnya nasi kan kita banyak tuh mengkonsumsinya. Kemudian ada zat gizi mikro yang kita konsumsinya sedikit, seperti vitamin. Konsumsinya hanya dalam miligram. Contohnya vitamin C, jeruk nih, kita makan yang dibutuhkan tubuh kita itu hanya 75 mg. Itu untuk orang dewasa ya, Mas. Kalau bayi beda lagi, anak beda lagi. Untuk orang dewasa 75 mg. Jika kita mengkonsumsinya 100 gram misalnya, kelebihan kan, maka tubuh kita otomatis akan mengeluarkannya. Jadi dia hanya mengambil yang diperlukan saja, 75 mg itu saja. Itu zat gizi mikro. Nah, kemudian ada zat gizi yang digolongkan berdasarkan fungsinya sebagai zat pengatur tubuh kita, kemudian tenaga, sebagai tenaga. Nah, itu. Nah, kalau punya atlet ini ada gizi? Ini nggak ada treatment gizi khusus nggak biar tetap fit
di saat latihan maupun bertanding? Ya makan yang teratur. Terus misalnya vitamin tuh minum vitamin. Terus kalau buah makan buah. Nah, seperti itu. Oh, jadi lebih ke makan buah, karbo dijaga nggak? Karbo, protein dan segala macam. Atau sebenarnya Walaupun anak kos jangan makan mie terus. mie telur ya? Iya, mie telur tidak. Nah, gizi kan juga biasanya harus diimbangi dengan olahraga ya, kegiatan fisik ya. Nah, kalau Puja kan seorang atlet nih, kegiatan fisik apa yang bagus menurut Puja agar tetap seimbang gizi, makanan yang masuk dan olah badan lah. Jadi gizi itu seimbang di tubuh kita. Menurut Puja misalkan dari cara makannya. Nah, cara makannya itu 3 kali sehari. Nah, misalnya ada sayurnya, ada proteinnya, ada ikannya. Nah, terus sudah makan atau pagi-paginya itu olahraga biar tetap sehat. Walaupun olahraganya tidak dengan yang lari-lari kecil di sekitar kos karena anak kos. Ya, jadi disesuaikan ya. Iya, disesuaikan. Lari-lari kecil, jogging itu memang olahraga yang paling murah, yang paling menyenangkan dan tidak membutuhkan biaya. Iya. Palingan pakai skipping. Skipping yang karet gitu ya, dari karet gelang disambung-sambung. Bukan. Ada yang skipping. Kalau yang mau yang dari karet bisa juga. Bisa juga ya, biar ekonomis ya. Gimana? Saya sedikit menambahkan. Gizi kan kita pernah mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Itu sebenarnya sudah tidak dipakai lagi di Indonesia. Enggak lagi ya? Menurut Menteri Kesehatan, kita sudah memakai yang namanya gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu sudah ada 4 pilar. Salah satunya ada yang disebutkan Puja. Yang pertama itu tadi adalah makanan yang sehat. Makanan yang sehat tentunya yang mengandung zat gizi, karbohidrat, vitamin. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kenapa tidak lagi 4 sehat 5 sempurna, karena dalam 4 sehat 5 sempurna itu kan ada nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu untuk menyempurnakan. Jika tidak ada susu maka hidup kita tidak sempurna. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak suka susu? Benar, salah satunya aku. Makanya tidak sempurna dong hidup ya, aku. Makanya badan aku membesar. Nah, itu. Tetapi di dalam gizi seimbang ini dia sudah dibagi semua. Kalau misalkan karbohidrat, ada makanan-makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, jagung, umbi-umbian. Kemudian protein seperti telur, protein ada nabati dan hewani. Hewani, telur, ikan, daging-dagingan, kemudian nabati seperti tempe, tahu, sudah dibagi semua di gizi seimbang ini, makanan yang sehat. Kemudian di dalam makanan yang sehat itu ada juga porsinya. Kalau 4 sehat 5 sempurna kan tidak ada porsinya ya. Mau makan sebanyak pun terserah, sedikit apapun terserah. Yang penting ada itu lauk pauk dan lain sebagainya. Kalau ini ada porsinya. Kalau untuk orang dewasa itu biasanya porsinya 3/4 nasi, 3/4 sayur dan buah, 3/4 lauk pauk. Oh, berarti selama ini aku salah ya, Mbak? Nasinya selalu lebih banyak. Bahkan 2 kali lipat. Ya. Ternyata memang ada ukuran seperempat ada ukurannya. nasi. Itu namanya 1 piringku namanya. Nah, itu sudah ada. Tetapi 1 piringku itu beda lagi. Ibu hamil beda, orang dewasa beda, remaja beda, anak-anak beda, balita beda, bayi pun beda. Nah, itu jadi kita berbicara tentang orang dewasa dulu kan. Itu kalau untuk orang dewasa. Kemudian makanannya pun harus beragam. Beragam dalam artian tidak boleh itu aja. Misalkan hari ini makan tempe, besok makan tahu, jangan tempe lagi, harus bervariasi. Nah, gitu. Itu sudah dijelaskan dalam gizi seimbang. Itu pilar yang pertama. Kemudian ada pilar yang kedua adalah kegiatan fisik yang sering Puja lakukan, yaitu berolahraga. Kemudian menjaga kebersihan, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Menjaga kesehatan itu ya tentunya kita mencuci tangan dengan air yang bersih yang mengalir dan tidak ada bintik nyamuknya tentunya. Kemudian terakhir itu menjaga berat badan yang ideal. Nah, itu bukan aku sekali itu benar. Bukan ya. Positif bukan aku. Jadi ini kita agak melenceng sedikit, Mbak. Intermezzo aja sebenarnya. Jadi kan viral tuh, setiap makan harus pakai nasi, makan pakai nasi. Itu orang Indonesia. Itu sebenarnya nggak sehat ya.
Sebenarnya tergantung tubuh kita. Tubuh Oke. kita membutuhkan karbo atau tidak. Nasi kan mengandung karbohidrat. Kalau misalkan ada orang, kebanyakan sih kalau saya sendiri pun kalau makan nasi memang berat badannya bertambah. Bertambah ya. Bertambah. Apalagi Jadi kalau nggak makan banyak nasi nih sekarang? Pernah Di Indonesia tuh harus makan, harus pakai nasi, ternyata Iya, itu nggak tidak benar ya. harus, Nggak benar. Jadi kalau kita bicara tadi sehat Mbak, olahraga, gizi seimbang segala macam, tentunya kan ada berat badan ideal. Iya. Jadi menurut Mbak nih sebagai dosen yang mengajar tentang gizi dan kesehatan di UIN PAUD, ada cara nggak metode untuk mengukur berat badan ideal itu? Iya, sebenarnya ada banyak sekali cara dan itu berbeda-beda. Setiap pertumbuh kembang anak, seperti yang saya bilang tadi, ibu hamil beda cara menghitungnya, orang dewasa, bayi, remaja, anak-anak itu berbeda. Cara menghitungnya itu masing-masing itu kan ada rumus tuh, banyak sekali rumusnya. Nah, kemudian bahkan sekarang ada aplikasi juga, kalkulator menghitung berat badan yang ideal. Nah, kalau versi saya sendiri, cara mengukur berat badan yang ideal, misalkan tinggi saya adalah 153, berat badan yang normal harus di bawah 53. Nah, jadi diambil 2 angka dari tinggi badan kita. Jadi kalau udah 54 itu udah tergolong gendut banget. Nah, seperti itu. Aku 174, berarti dia lagu berapa seharusnya? 74. 174. 174 Tinggi aku. Tingginya. Iya. Berarti 74 kilo bagusnya. Berarti aku udah overload berapa kilo? Puluhan kilo benar. Kalau misalkan udah 75, tapi ini belum tentu benar ya. Kalau itu versi saya karena sudah diteliti, sudah diobservasi ke beberapa berdasarkan orang. Terapan ilmu yang Mbak pelajarin lah, yang Mbak dapatkan. Ternyata memang iya, memang nyaman. Saya sendiri pun nyaman di berat badan di bawah 53. Abangnya pernah tidak berat badan di bawah 74? Dulu memang segitu. Enak tidak rasanya? Enak benar, ngapa-ngapain enak gitu kan. Sudah. Ternyata itu tidak terlalu buat Puja. Puja berapa Puja berat badannya? Nah, 152. 152 berat badan. Tingginya 152. Tinggi 167. 167. Terus berat badan? 152. Itu ideal nggak Mbak? 52. 52. Lebih berat dari abang-abang. Bukan kena, itu ideal nggak? Nggak bisa seberat itu tapi badannya tetap. Iya, beratnya 52. Beratnya 52 dengan tinggi badan 167. 167 itu termasuk ideal ya Mbak? Atau Itu agak kekurangan sebenarnya? Enggak. Puja pernah menghitung tidak? Pernah. Pernah menghitung, kita kemarin pernah menghitung kan, termasuk ideal atau kurang? Kalau idealnya sebenarnya 105, berarti kalau 167 berarti 156. 156. Enggak, 56 berapanya? 56. Sekarang? Batas yang paling tingginya berapa? 155. 55. 55. Oke, anggap aja aku jadi ideal gitu. Ideal karena dia tinggi, langsing, dan atlet juga. Ya. Atlet juga. Jadi mau kutanyain itu Puja mungkin tips lah untuk aku khususnya ya. Gimana cara menjaga berat badan ideal tuh? Iya, seperti Puja. Seperti Puja itu ya Mbak. Oh iya lupa ya. Ya makan buah, makan minum vitamin, terus makannya tuh yang bergizi walaupun tapi tidak mengkonsumsi seperti mie telur. Itu olahraga, kesehatan dijaga. Pernah nggak overweight untuk badan? Nggak pernah ya? Apa? Pernah gendut? Nggak pernah. Karena memang olahraga terus ya, membakar lemak terus ya. Batas seperti ini. Gitulah terus. Wow, boleh. Nah jadi tadi Puja sudah menjaga berat badan ideal ya. Nah sekarang balik ke Mbak dosen. Bagaimana cara menjaga kesehatan fisik? Tuh. Ya, cara menjaga kesehatan kita ya. Tentunya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita melakukan pola gizi seimbang tadi. Nah, yang ada 4 pilar tadi ya, itu kita lakukan insya Allah kita sehat. Oh ya, ada yang lupa, di dalam gizi seimbang itu juga sudah dijelaskan minum air putihnya. Nah, kalau di Pacar 5 sempurna kan tidak ada. Tidak ada kalau kita susu. tidak minum seumur hidup gimana tuh?
cuma minum susu aja ya kan. Nah, Iya. sudah dijelaskan di situ 18 hari. Kemudian Oke. zaman sekarang itu sudah sangat canggih. Kita bisa mendownload aplikasi olahraga ada, aplikasi dokter ada, kalkulator berat badan ada, perkembangan anak ada. Saya melihat perkembangan anak melalui aplikasi malah. Oh gitu. Ada ya, bisa dilihat ada ya. aplikasinya. Nah, sekarang sudah sangat canggih, kita bisa menggunakan itu. Kalau misalkan Puja sakit di kosan kan, sakit, bingung, kita bisa download aplikasi terus langsung berobat dari rumah, dari tidur aja bisa berobat. Nah, sekarang sudah sangat canggih. Kemudian terakhir jangan lupa bahagia. Nah, itu. Menjaga bahagia itu penting sekali ya, Mbak ya. Karena bahagia kesehatan psikis kan. Oke, benar. Itulah bincang-bincang kita di siang hari ini bersama dua narasumber saya yang keren habis. Jadi hari ini kita ringan sekali ya, Mbak ya. Banyak ketawanya ya. Iya. Oke, benar. Sampai ketemu lagi dengan saya Muhammad Ion Rinaldi dan narasumber saya Mbak Nurmalia. Dan ini mahasiswa kita yang sering kesini. Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.